semuanya, selamat datang di video kelompok kami. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa fokus untuk nonton video kami ya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Mama Husnul Khuluq, kemudian ada Nika DM Sapitri dan Nia Nurkanita. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas statistika matematika kami dengan judul Aplikasi Teorema Limit Pusat pada Analisis Data Saham. Adapun garis besar dari presentasi kami nantinya di video ini, yang pertama, mulai dari pendahuluan, kemudian lanjut ke tinjauan pustaka yang berisikan materi-materi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, dan dilanjutkan dengan penutup yang berisikan simpulan. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Baik, kita langsung masuk ke bagian pendahuluan. Yang pertama, latar belakang dari penelitian yang kelompok kami lakukan. Nah, seorang investor atau masyarakat pemodal pada umumnya akan melakukan pengamatan terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah go public sebelum melakukan investasi di perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan yang sudah go public itu maksudnya perusahaan yang berani menjual sahamnya pada masyarakat umum demi meningkatkan modal yang perusahaan tersebut miliki. Saham merupakan salah satu jenis investasi yang beresiko tinggi. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan saham itu sangat peka dengan perubahan-perubahan yang terjadi di perusahaan yang bersangkutan. Semakin tinggi nilai return atau tingkat pengembalian dari saham, maka semakin tinggi pula risiko yang harus berani si investor itu tanggung. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil nilai return dari saham tersebut, maka semakin rendah pula risikonya. Untuk meminimalisir risiko yang harus ditanggung si investor, tentunya seorang investor penting untuk memiliki kemampuan analisis data yang baik. Hal tersebut guna memahami karakteristik dari data saham di perusahaan yang ia incar untuk berinvestasi. Dengan demikian, melalui analisis tersebut, seorang investor dapat membuat kesimpulan yang lebih bijak apakah berinvestasi di perusahaan yang ia incar merupakan keputusan yang menguntungkan nantinya bagi dirinya atau malah cenderung merugikan. Namun, tentunya tidak semua investor memiliki kemampuan analisis data yang baik, terutama jika investor tersebut merupakan investor pemula. Hal ini membuat kelompok kami tertarik untuk melakukan analisis saham menggunakan teori-teori statistika. Dan karena materi utama kelompok kami yaitu distribusi pendekatan, maka jurnal acuan yang kami gunakan juga sesuai dengan materi yang kelompok kami dapatkan. Jurnal acuan utama kami yaitu penelitian dari Rafiqul Islam pada tahun 2018, di mana data yang digunakan di penelitian Rafiqul Islam ini sebenarnya bukan merupakan data saham, namun di sini kami akan mengambil ide penelitiannya untuk diterapkan di analisis saham yang kami lakukan. Nah, penelitian oleh Rafiqul Islam ini mensimulasikan salah satu teorema pada distribusi pendekatan, yaitu teorema limit pusat, dalam melakukan sampling dari data tinggi badan dan berat badan mahasiswa di Break University. Ukuran sampel yang Rafiqul Islam ini gunakan sangat bervariasi, dan ia mendapatkan simpulan bahwa rata-rata sampel dapat menjadi estimator yang baik bagi rata-rata populasi seiring dengan bertambahnya sampel yang digunakan. Selain itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa distribusi dari sampel yang mereka gunakan semakin mendekati distribusi normal seiring dengan bertambahnya ukuran sampel yang mereka gunakan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam teorema limit pusat. Kelompok kami akan menerapkan cara sampling yang serupa dengan yang Rafiqul Islam ini gunakan, tapi pada data saham
dengan mempertimbangkan setiap ukuran sampel yang kami gunakan itu memiliki makna tersendiri, jadi tidak sembarangan kami menentukan ukuran sampel yang digunakan. Nah, ketika nanti ukuran sampelnya sudah semakin besar dan ternyata dari uji normalitas diperoleh bahwa data sampel kami sudah berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya kami akan menghitung selang kepercayaan dari return harga saham yang akan kami pilih nantinya. Tujuan akhirnya yaitu nanti untuk mendapatkan selang kepercayaan dari rata-rata return saham yang akan kami pilih. Harapannya, selang kepercayaan yang kami dapatkan dari analisis yang kami lakukan ini dapat digunakan sebagai landasan bagi investor pemula untuk mengambil keputusan apakah sebaiknya ia berinvestasi di jenis saham tersebut atau tidak. Hal ini dikarenakan data saham tersebut sangat fluktuatif dari hari ke hari. Jika kita langsung melihat data harga saham suatu perusahaan dari hari ke hari, kita tentunya tidak bisa langsung menyimpulkan apakah cukup aman berinvestasi di saham perusahaan tersebut atau tidak. Seperti itu. Adapun rumusan masalah dari penelitian yang kami lakukan ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan teorema limit pusat dalam proses sampling data persentase return saham pada jenis saham yang akan kami pilih nantinya. Lalu yang kedua, simpulan apa yang dapat diperoleh dari hasil analisis data rata-rata persentase return saham pada jenis saham yang kami pilih nantinya. Tujuannya tak lain untuk menerapkan materi utama kami, salah satunya teorema limit pusat dalam proses sampling data persentase return saham pada jenis saham yang kami pilih nantinya. Dan tujuan selanjutnya untuk menganalisis dan menyimpulkan hasil analisis data persentase return saham pada jenis saham yang akan kami pilih nantinya. Berikutnya adalah tinjauan pustaka yang digunakan dalam makalah ini. Tinjauan pustaka yang pertama adalah distribusi sampling. Distribusi sampling itu merupakan distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik, misalnya rata-rata, variansi, dan proporsi. Nah, konsep distribusi sampling ini dijadikan sebagai dasar dari statistik inferensial, di mana dengan distribusi sampling itu dapat diketahui karakteristik dari suatu populasi. Berikut ini adalah definisi dari sampel acak. Jika X1, X2, sampai Xn itu merupakan variabel acak yang independen dan identik, maka X1, X2, sampai Xn ini disebut sampel acak dari populasi yang tak berhingga dan berdistribusi tertentu. Dalam statistika, min dan variansi itu sangat diperlukan untuk melihat sebaran data yang digunakan. Min merupakan nilai rata-rata dari suatu data, sedangkan standar deviasi itu merupakan suatu nilai yang digunakan dalam menentukan sebaran data pada suatu sampel. Berikut ini adalah definisi dari min sampel dan variasi sampel. Jika X1, X2, Xn merupakan sampel acak, maka min sampel itu dinotasikan dengan X bar dan dinyatakan seperti pada persamaan 1. Sedangkan variansi sampel itu dinyatakan sebagai S kuadrat dan diberikan seperti pada persamaan 2. Untuk membedakan antara jumlah sampel dan ukuran sampel, menurut Sulianto diberikan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah sampel itu menyatakan banyaknya sampel yang diteliti, sedangkan ukuran sampel itu menyatakan jumlah pengukuran atau pengamatan yang termuat dalam satu sampel. Misalnya, seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan tujuan untuk membandingkan pendapatan dari petani, nelayan, dan pedagang. Sampel yang diambil dalam penelitian tersebut adalah petani, nelayan, dan pedagang masing-masing 30 orang. Nah, dari sini maka jumlah sampelnya adalah 3 dengan ukuran sampelnya adalah 30. Dalam distribusi sampling terdapat teorema yang sangat penting, ya,
Ini teorema limit pusat. Teorema limit pusat menyatakan bahwa sembarang barisan sampel acak dengan suatu distribusi tertentu untuk nilai N yang semakin besar itu dapat mendekati distribusi normal baku. Seperti pada teorema 21, jika X1, X2 sampai Xn itu merupakan sampel acak dari suatu distribusi dengan min-nya mu, variasinya sigma kuadrat, maka distribusi pendekatan dari Z seperti pada persamaan 3 dengan N-nya menuju tangga itu berdistribusi normal baku. Sebagai contoh, misalkan X1, X2, dan sampai Xn ini adalah sampel acak berdistribusi seragam pada interval 0 sampai 1. Dan misalkan Yn sama dengan jumlahan dari Xi. Karena Xi ini berdistribusi seragam, maka nilai ekspektasinya adalah setengah, dan nilai variansinya adalah 1/12, sehingga Yn itu berdistribusi normal dengan min-nya adalah N/2 dan variansinya N/12. Nah, jika N sama dengan 12, maka Yn ini dapat mendekati distribusi normal baku. Tinjauan pustaka berikutnya adalah selang kepercayaan. Jika θ1 dan θ2 ini merupakan nilai dari variabel acak, demikian sehingga peluang θ pada interval θ1 sampai θ2 itu adalah 1 min alfa untuk suatu nilai peluang tertentu, maka interval dari θ1 sampai θ2 itu merupakan selang kepercayaan 1 min alfa persen, 1 min alfa 100% untuk θ. Nah, kemudian peluang 1 min alfa itu disebut sebagai derajat kepercayaan dan titik ujungnya itu disebut sebagai batas kepercayaan. Jika θ ini berdistribusi normal baku, maka kita dapatkan peluang θ1, peluang ini bernilai 1 min alfa itu terletak pada interval min Z alfa per 2 sampai Z alfa per 2. Dari sana didapatkan teorema 22 ini, yakni selang kepercayaan untuk min. Jika X bar adalah nilai min dari sampel acak berukuran N dari populasi normal dengan variansinya sigma kuadrat, maka persamaan 6 ini, interval pada persamaan 6 itu merupakan selang kepercayaan 1 min alfa 100% untuk min dari populasi. Ini didapatkan dari selang kepercayaan untuk Z berdistribusi normal baku itu dari min Z alfa per 2 sampai Z alfa per 2. Kemudian dengan teorema limit pusat, misalkan Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N, itu berdistribusi normal baku, sehingga dengan menjabarkan interval tersebut bisa didapatkan interval kepercayaan untuk min. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Nah, pengujian hipotesis perlu dilakukan dalam pengambilan keputusan atau kesimpulan dari suatu permasalahan statistika, terutama permasalahan yang berkaitan dengan sampel. Hipotesis ini dibagi menjadi dua, ada hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu dinyatakan dengan H0, yakni hipotesis yang akan diuji menggunakan tahapan-tahapan statistika. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 itu adalah hipotesis yang berkebalikan dengan hipotesis nol. Namun hipotesis alternatif kadang juga dinyatakan dengan HA. Selanjutnya adalah definisi 2.4 mengenai hipotesis statistik. Sebuah pernyataan atau dugaan dari suatu distribusi satu atau lebih variabel acak disebut hipotesis statistik. Jika sebuah hipotesis statistik sepenuhnya menentukan suatu distribusi, maka disebut hipotesis sederhana. Jika tidak, disebut sebagai hipotesis majemuk. Selanjutnya definisi 2.5 tentang kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Yang pertama, penolakan hipotesis nol ketika hal itu benar disebut dengan kesalahan tipe 1 atau type 1 error.
Probabilitas yang memiliki kesalahan tipe 1 ini dinotasikan dengan alfa. Lalu yang kedua, penerimaan hipotesis 0 ketika hal itu salah disebut dengan kesalahan tipe 2 atau type 2 error. Probabilitas yang memiliki kesalahan tipe 2 ini dinotasikan dengan beta. Nah, probabilitas untuk tidak membuat kesalahan baik tipe 1 maupun tipe 2 itu disebut dengan tingkat konfidensi atau confidence level dan kekuatan uji atau power of test. Tingkat kepercayaan atau confidence level itu dinyatakan sebesar 1 min alfa, sedangkan kekuatan uji itu dinyatakan dengan 1 min beta. Selanjutnya adalah p-value. Kita seringkali mendengar istilah p-value saat melakukan uji statistik. Lalu apa sih p-value itu? Berdasarkan definisi 2.6, p-value adalah nilai signifikansi terendah yang ditentukan di mana hipotesis 0 dapat ditolak. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa p-value ini memberi informasi kepada kita seberapa besar sih kekuatan dalam menolak H0 atau menerima H0. Kemudian ada uji Shapiro-Wilk. Nah, seperti namanya, uji Shapiro-Wilk ini diperkenalkan oleh Shapiro dan Wilk di tahun 1965, di mana uji ini dilakukan untuk mengecek apakah data yang digunakan itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, metode uji ini efektif digunakan untuk sampel yang berjumlah 3-50 sampel. Selanjutnya, tahun 1981, ada seorang peneliti yang bernama Royston. Ia ingin meneliti menggunakan data yang berukuran besar, sebanyak 2.000 sampel, di mana Royston ini menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk memeriksa apakah data yang ia gunakan ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, Royston berhasil menunjukkan bahwa metode Shapiro-Wilk ini bisa menguji data yang berukuran sampel besar, hingga 2.000 sampel. Dan Royston juga menyatakan bahwa uji Shapiro-Wilk ini sesuai atau cocok jika menggunakan sampel besar lalu diikuti dengan bantuan software atau perangkat lunak dalam menghitung statistik ujinya. Nah, statistik uji Shapiro-Wilk itu dinotasikan dengan W dan dinyatakan sebagai berikut. W sama dengan B kuadrat per C kuadrat. Nah, untuk keterangannya, YI ini adalah nilai data atau urutan data ke I, kemudian Y bar adalah nilai rata-rata sampel, lalu AI adalah koefisien Shapiro-Wilk. Kita bisa melihat koefisiennya ini dari tabel koefisiennya ya, tabel koefisien Shapiro-Wilk. Lalu K sama dengan Q per 2 untuk Q jumlah sampel genap, dan K sama dengan Q min 1 per 2 untuk Q jumlah sampel ganjil. Nah, adapun tahapan untuk melakukan uji Shapiro-Wilk, misalkan diberikan data sampel acak X1 sampai XQ, maka langkah-langkah untuk melakukan uji Shapiro-Wilk menggunakan data sampel acak tersebut, yakni yang pertama kita harus mengurutkan data sampelnya dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu diberi simbol baru Y1 sampai YQ. Lalu kita hitung C kuadratnya, lalu kita hitung B kuadratnya, dan yang terakhir yang keempat menghitung nilai W. Di mana nilai W ini sama dengan B kuadrat per C kuadrat. Nah, setelah kita dapat statistik ujinya, kita bisa melanjutkan untuk penarikan kesimpulan. Nah, ketika nilai W-nya ini lebih dari p-value, maka H0 diterima. Namun ketika statistik ujinya ini kurang dari p-value, maka H0-nya ditolak. Nah, selanjutnya adalah return saham. Seorang investor, apalagi investor pemula, pasti akan mempertimbangkan keuntungan ketika ia berinvestasi dalam perusahaan tersebut, khususnya investasi saham ya. Nah, apa sih return saham itu? Jadi return adalah hasil atau keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari suatu investasi saham. Return saham ini bisa bernilai positif dan negatif. Jika bernilai positif, berarti
investor tersebut akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan capital gain. Sedangkan jika return sahamnya bernilai negatif, maka investor tersebut akan menerima kerugian atau capital loss. Lalu, return ini merupakan salah satu faktor yang dapat memotivasi seorang investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut dan juga merupakan bentuk atas imbalan keberanian investor dalam menanggung risiko atas investasi yang ia lakukan. Selanjutnya masuk ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data yang kelompok kami olah dalam penelitian ini. Data yang kami gunakan yaitu data saham dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode saham INDF.JK. Data ini dapat di-download secara gratis dari website Yahoo Finance dengan link sebagai berikut. Data yang terdownload nantinya akan terdiri dari 7 kolom, yang mana kolom-kolom tersebut memuat informasi terkait harga saham pada perdagangan saham dari hari ke hari. Kolom pertama memuat informasi terkait tanggal-tanggal di mana dilakukan perdagangan saham dari PT Indofood tersebut. Kolom kedua, yaitu kolom open, memuat informasi terkait harga awal saham pada awal hari perdagangan. Maksudnya ketika dalam suatu hari pasar saham baru dibuka, maka harga awal saat pasar saham tersebut baru dibuka akan masuk ke kolom open. Selanjutnya ada kolom high dan kolom low yang masing-masing memuat informasi terkait harga tertinggi dan terendah dari perdagangan saham pada hari tersebut. Kemudian ada kolom close yang memuat harga penutupan saham pada hari tersebut, maksudnya harga ketika pasar saham di hari tersebut ditutup, yang mana data pada kolom close ini akan melalui proses penyesuaian oleh perusahaan yang bersangkutan dengan formula masing-masing tergantung dari perusahaannya sehingga diperoleh data pada kolom adjusted close. Yang terakhir yaitu kolom volume yang berisikan informasi jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada hari tersebut. Data-data ini nantinya akan kelompok kami olah menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Adapun langkah-langkah analisis data yang kelompok kami lakukan dapat dilihat pada diagram alir berikut ini. Pertama-tama tentu saja harus di-download dulu data yang akan kami olah dari website Yahoo Finance. Kemudian akan dilihat ketersediaan data saham Indofood dari website Yahoo Finance tersebut. Maksudnya data saham Indofood yang tersedia itu dari tanggal berapa, tahun berapa sampai tanggal berapa. Selanjutnya, seluruh data yang tersedia di website Yahoo Finance tersebut untuk data saham Indofood akan ditentukan sebagai data populasi. Selanjutnya, data populasi yang sudah diperoleh akan divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk melihat tren dari perubahan harga saham Indofood dari hari ke hari. Berdasarkan visualisasi yang kami peroleh di tahap ketiga ini, dan dengan mempertimbangkan penggunaan teorema limit pusat, nantinya akan ditentukan data sampel dari data populasi tersebut. Tentunya data sampel ini jauh lebih kecil dari data populasi yang tersedia. Untuk itu, kami menganggap perlu untuk memvisualisasikan kembali data sampel agar bisa melihat sedikit lebih detail terkait perubahan harga saham dari hari ke hari pada data sampel. Selanjutnya dari data sampel yang sudah kami peroleh, pertama-tama kami akan menetapkan ukuran sampel yang akan digunakan di awal penelitian dari data sampel tersebut. Kemudian karena data pada website Yahoo Finance ini hanya memuat 7 kolom yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini kan tidak termuat secara gamblang terkait berapa return atau tingkat pengembalian yang
bisa investor tersebut peroleh dari hari ke hari. Untuk itu, nilai dari return dan persentase return perlu dihitung terlebih dahulu di tahap yang ini. Nah, nantinya nilai persentase return, nilai data dari persentase return tersebut akan kami cek distribusinya, apakah sudah berdistribusi normal atau belum. Cara mengeceknya melalui uji normalitas, jadi akan melalui tahap uji hipotesis terlebih dahulu, dilakukan uji normalitas. P-value yang kami pilih 0,01 agar nanti tingkat konfidensi yang kami dapatkan itu 99%. Jadi kami merasa perlu untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi, apakah data sampel kami nanti sudah berdistribusi normal atau belum. Selanjutnya hasil dari uji normalitas ini kan antara data sampel tersebut dengan ukuran sampel yang sudah ditetapkan di awal, apakah berdistribusi normal atau tidak. Jika sudah berdistribusi normal, maka akan dilakukan penghitungan selang kepercayaan untuk rata-rata persentase return. Jadi selang kepercayaan yang akan kami gunakan itu selang kepercayaan untuk MEAN, di mana pada selang kepercayaan ini variansi dari data populasi bisa dihitung karena data populasi kan sudah ditentukan di sini dan itu bisa dilihat semuanya sebenarnya. Jadi varian populasinya bisa dihitung. Nah, nantinya selang kepercayaan yang diperoleh di tahap yang ini akan kami gunakan untuk menarik simpulan, maksudnya dapat digunakan oleh investor untuk menarik kesimpulan apakah nantinya, menurut si investor tersebut dengan perkiraan rata-rata persentase return ada di interval berapa, itu cukup aman berinvestasi di saham Indofood atau tidak. Namun, jika data kami dengan ukuran sampel yang ditetapkan di awal belum berdistribusi normal, maka akan dilakukan penambahan ukuran sampel. Sesuai dengan teorema limit pusat, semakin besar ukuran sampel, maka distribusi dari data sampel tersebut akan semakin mendekati distribusi normal. Oleh karena itu, dengan menambah ukuran sampel, harapannya nanti akan dapat diperoleh data sampel yang berdistribusi normal, di mana penambahan ukuran sampel ini akan nantinya terus dilakukan selama data sampel kami belum berdistribusi normal. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Sebelum masuk ke pembahasan terkait analisis data, di sini saya ingin memperlihatkan seperti apa isi dari website Yahoo Finance. Jadi ketika kita masuk ke link yang ada di bab 3, link yang ini, kita bisa langsung menginputkan kode saham yang diinginkan. Karena kelompok kami menganalisis data saham Indofood, maka kode yang kami inputkan INDF.JK. Setelah kode ini diinputkan, akan langsung muncul tampilan pergerakan harga saham Indofood secara real time sesuai dengan gambar 4.1. Grafik yang biru ini bersesuaian dengan nilai yang tertera di pojok kiri atas, yang mana nilai ini secara real time berubah setiap menit. Jadi jika kita ingin memantau pergerakan harga saham secara real time, kita tinggal masuk ke website Yahoo Finance ini, mengetikkan kode saham yang kita inginkan, dan bisa kita tonton pergerakannya karena berubah setiap menit. Tapi karena harga saham itu sangat fluktuatif, misal ketika kita baru masuk, angka yang tertera 1,98%, bisa jadi pada menit kedua dia berubah menjadi minus 0,5%, seperti itu. Kenapa saya perlihatkan tampilan ini? Agar lebih terbayang mengenai pentingnya menganalisis data saham. Jika kita berposisi sebagai investor, apalagi investor pemula yang belum paham karakteristik harga saham, contohnya saham Indofood itu seperti apa, dan dihadapkan dengan tampilan di website Yahoo Finance seperti ini, kita tentunya
tidak bisa langsung menyimpulkan apakah berinvestasi di saham Indofood ini cukup aman untuk kita atau tidak, dengan melihat dari pergerakan sahamnya dan uang yang kita akan investasikan. Untuk itu, kelompok kami akan menganalisis data yang bisa kami peroleh dari website ini lebih lanjut. Pertama-tama, datanya akan kami download terlebih dahulu lewat Google Colab menggunakan fitur-fitur pada library eFinance. Jadi, Google Colab yang menggunakan bahasa pemrograman Python memang punya library khusus untuk website Yahoo Finance tersebut, namanya eFinance. Dan kita tinggal menggunakan fitur download dan menginputkan kode sahamnya dan rentang tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa data yang kita mau. Setelah mencoba beberapa interval tanggal, dapat kami peroleh informasi bahwa data harga saham Indofood yang tersedia di website tersebut mulai dari tanggal 2 Oktober tahun 2000 sampai dengan H-1 tanggal kami mendownload data. Kenapa kami bisa simpulkan demikian? Karena ketika kami menginputkan tanggal sebelum tanggal ini, ternyata datanya tidak muncul. Padahal yang kami munculkan, yang kami ketikkan di Google Colab saat memunculkan ini, itu kami mau memunculkan 5 data teratas. Seperti itu. Dan kenapa bisa saya katakan dari tanggal ini hingga H-1 tanggal kami mendownload, karena ketika kami mendownload data ini pada tanggal 1 Desember 2022, itu pasar saham pada tanggal 1 Desember itu belum tutup, jadi belum ada nilai adjusted close ini. Sehingga data pada tanggal 1 Desember belum tercantum di data yang kami download saat itu. Dengan demikian, data populasi kami merupakan data harga saham Indofood dari tanggal 2 Oktober tahun 2000 hingga tanggal 30 November tahun 2022. Selanjutnya, jika nilai adjusted close pada seluruh data populasi dibuat dalam bentuk grafik, bisa dilihat ini tren harga saham dari hari ke hari yang diperoleh dari website Yahoo Finance. Di mana adjusted close ini dalam rupiah dan yang sumbu X ini sebenarnya tanggalnya, tapi karena banyak sekali dari tahun 2000 sampai tahun 2022, itu nggak terlihat semua tanggalnya, jadi yang terlihat hanya tahunnya. Nah, berdasarkan tren seperti ini, dan dengan pertimbangan agar materi utama kelompok kami, yaitu distribusi pendekatan, bisa menjadi materi utama yang kami gunakan, maka dari data populasi ini akan kami ambil data sampel dari tanggal 1 November 2017 sampai 1 November 2022, atau dengan kata lain data harga saham Indofood selama rentang waktu 5 tahun terakhir. Kenapa maksud saya yang kami plot itu adjusted close-nya, karena adjusted close itu merupakan nilai harga saham pada saat penutupan pasar saham setiap harinya dan sudah melalui proses penyesuaian oleh perusahaan yang bersangkutan. Jadi kasarnya nilai return yang nanti didapatkan oleh investor itu dihitung dari nilai adjusted close. Jadi jika ingin mengetahui rentang nilai return rata-rata, rentang nilai return itu berada di interval berapa, yang harus dianalisis itu adjusted close-nya, bukan data di kolom lain seperti itu. Selanjutnya adalah penerapan teorema limit pusat dan uji normalitas.
Data yang diolah dari data sampel adalah data pada kolom adjusted close, di mana data tersebut adalah harga saham saat penutupan trading di hari tersebut, setelah dilakukan penyesuaian oleh perusahaan yang bersangkutan. Kemudian, data adjusted close tersebut akan dihitung return harian dan persentase return hariannya. Nah, rumus untuk menghitung return harian pada hari ke-I yakni RHI plus 1 sama dengan AHI plus 1 per AHI, di mana AHI ini menyatakan nilai adjusted close pada hari ke-I. Sedangkan untuk menghitung persentase return hariannya pada hari ke-I, dinyatakan dengan PHI plus 1 sama dengan RHI plus 1 dikurangi 1 dikali 100%, di mana PHI ini adalah persentase return harian pada hari ke-I. Setelah dihitung, maka diperoleh kolom return harian dan persentase return harian sebagai berikut pada gambar 4.5. Nah, jadi untuk mendapatkan return harian, misalkan di sini di baris paling atas, nilai 0,996 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari adjusted close pada hari ini dibagi dengan hari sebelumnya, sehingga diperoleh 0,996587. Untuk persentasenya, kita tinggal mengurangi nilai ini dengan 1 dikali dengan 100. Dan diperoleh minus 0,341292. Lalu, ini adalah plot dari persentase return hariannya. Dan di sebelah kiri adalah plot dari nilai aktual dari persentase return harian. Dan yang di sebelah kanan ini adalah diagram batang dari persentase return hariannya. Dapat kita lihat secara tidak langsung di sini bentuk diagram batangnya sih hampir seperti mendekati kurva normal. Tapi apakah ia berdistribusi normal? Kita belum tahu. Jadi kita perlu memastikannya menggunakan uji normalitas data. Nah, berdasarkan perhitungan pada Google Colab, data persentase return hariannya ini berjumlah 1.251, yang artinya jumlahnya itu kurang dari 2.000. Sesuai dengan penelitian Rostone, bahwa uji Shapiro-Wilk itu dapat dilakukan untuk sampel besar, yakni maksimal sebesar 2.000 sampel. Oleh karena itu, untuk persentase return harian ini akan diuji menggunakan uji Shapiro-Wilk. Untuk memperbesar tingkat konfidensi atau tingkat kepercayaan saat kita menarik kesimpulannya nanti, kita akan memilih nilai p-value sebesar 0,01. Kemudian kita membuat dua hipotesis. Yang pertama, H0 berbunyi data persentase return harian berdistribusi normal. Sedangkan hipotesis lainnya, H1, berbunyi data persentase return harian tidak berdistribusi normal. Lalu, kita hitung menggunakan Python, diperoleh nilai statistik uji sebesar 1,40903 kali 10 pangkat min 26. Artinya, statistik uji yang kita peroleh nilainya itu kurang dari p-value. Akibatnya H0 ditolak. Artinya, data persentase return hariannya tidak berdistribusi normal. Karena untuk data persentase hariannya tidak berdistribusi normal, maka kita melanjutkan dengan memperbesar ukuran sampelnya. Karena dalam seminggu ada 5 hari trading, maka dapat dihitung data return mingguannya dan data persentase return mingguannya sebagai berikut. Data yang digunakan masih menggunakan data pada kolom adjusted close setiap hari Jumat. Nah, misalkan RMI menyatakan return mingguan pada minggu ke-I dan AMI menyatakan nilai adjusted close pada minggu ke-I, maka berlaku RMI plus 1 sama dengan AMI plus 1 per AMI. Lalu, untuk menghitung persentase return mingguannya, kita menggunakan rumus PMI plus 1 sama dengan RMI plus 1 dikurangi 1 dikali 100%, di mana PMI ini adalah persentase return mingguan pada hari ke-I. Dengan demikian diperoleh kolom return mingguan dan persentase return mingguannya sesuai pada gambar 4.7.
Nah, untuk menghitung return mingguannya tadi juga sama seperti dengan return harian. Jadi, nilai 1,010170 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari nilai adjusted close pada hari ini 6.115 sekian dibagi dengan hari Jumat pada minggu yang lalu sebesar 6.053 sehingga diperoleh 1,010170. Lalu dihitung persentase return mingguannya diperoleh 1,01690. Kemudian ini adalah plot dan diagram batang dari data persentase return mingguannya yang telah kita peroleh. Secara tidak langsung kita lihat di diagram batangnya, bentuknya juga mendekati kurva normal, tapi apakah dia berdistribusi normal? Kita perlu memastikannya menggunakan uji normalitas data. Berdasarkan perhitungan pada Google Colab, data persentase return hariannya itu berjumlah 529, artinya kurang dari 2000. Sehingga kita bisa menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk memeriksa apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Lalu dipilih nilai p-value-nya sebesar 0,01 dan dibuat dua hipotesis. H0-nya data persentase return mingguan berdistribusi normal, H1 data persentase return mingguannya tidak berdistribusi normal. Dan diperoleh nilai statistik uji W sebesar 3,56469 kali 10 pangkat min 7. Artinya, nilai statistik uji ini kurang dari 0,01. Akibatnya H0 ditolak. Berarti, data persentase return mingguannya tidak berdistribusi normal. Karena data return mingguannya tadi tidak berdistribusi normal, maka masih perlu dilakukan penambahan ukuran sampel. Menggunakan asumsi bahwa dalam 1 bulan terdapat 4 minggu, sehingga berakibat dalam 1 bulan itu ada 20 hari trading saham. Maka ukuran sampelnya diperbesar dari 5 menjadi 20 sampel. Nah, data yang digunakan untuk menghitung return bulanannya dan data persentase return bulanan adalah data pada kolom adjusted close setiap hari trading terakhir pada bulan tersebut. Dengan demikian diperoleh kolom return bulanan dan persentase return bulanannya pada gambar 4.9 sebagai berikut. Nah, setelah kita peroleh persentase return bulanannya, jadi di sini ada dua plot. Yang pertama, itu adalah plot nilai aktual dari persentase return bulanannya. Dan yang kedua, itu adalah diagram batang dari persentase return bulanannya. Namun untuk memastikan lagi, kita perlu melakukan uji normalitas data. Berdasarkan perhitungan pada Google Colab, data persentase return hariannya berjumlah 59, kurang dari 2000. Dengan demikian, uji Shapiro-Wilk dapat digunakan untuk menguji normalitas data persentase return bulanan. Dipilih nilai p-value-nya 0,01 dan dibuat dua hipotesis sebagai berikut. H0 data persentase return bulanan berdistribusi normal, H1 data persentase return bulanan tidak berdistribusi normal. Dan dengan menggunakan Python diperoleh nilai statistik ujinya 0,0197. Artinya, nilai statistik uji ini lebih besar dari p-value-nya. Akibatnya H0 diterima. Berarti bahwa data persentase return bulanannya ini berdistribusi normal dengan tingkat kepercayaan atau tingkat konfidensinya 99%. Nah, karena data persentase return bulanannya berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan data ini di selang kepercayaan untuk melihat berapa sih interval return yang diberikan oleh perusahaan tersebut antara berapa sampai berapa. Selanjutnya adalah menentukan selang kepercayaan. Untuk menentukan selang kepercayaan ini dipilih alfanya 0,05 sehingga diperoleh tingkat konfidensinya adalah 95%. Karena alfa sama dengan 0,05 maka Z alfa per 2-nya itu berdasarkan tabel distribusi normal baku nilainya adalah 1,96. Nah, kemudian dari Google Kolaboratory
itu nilai rata-rata dari persentase return bulanan adalah ini X bar sama dengan 0,2593 dan sigma per akar N-nya adalah 2,22353, di mana dalam sampel yang digunakan ini N-nya adalah 20. Sehingga diperoleh selang kepercayaan 95% untuk rata-rata persentase return bulanan, yaitu ini X bar min Z alpha per 2 kali sigma per akar N sampai X bar plus Z alpha per 2 sigma per akar N. Substitusi nilai X bar Z alpha per 2 sigma per akar N diperoleh nilai mu-nya terletak pada interval min 4,09 sampai 4,61. Interval tersebut bermakna bahwa rata-rata persentase return bulanan pada data saham PT Indofood dari tren harga saham tersebut selama 5 tahun terakhir bernilai paling rendah adalah min 4,09% dan paling tinggi 4,617% dengan tingkat konfidensinya 95%. Selanjutnya adalah penutup. Dari pembahasan yang telah disampaikan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, teorema limit pusat menjadi landasan dalam proses sampling data persentase return saham Indofood. Teorema tersebut menjamin bahwa semakin besar ukuran sampel, maka distribusi dari data sampel semakin mendekati distribusi normal, dan min sampelnya akan semakin mendekati min populasi. Hal tersebut terbukti berlaku bahwa saat ukuran sampel pada penelitian ini diperbesar dari yang awalnya 1, kemudian diperbesar menjadi 5, dan diperbesar menjadi 20, pada saat diperbesar menjadi 20, ini sudah berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil analisis data rata-rata persentase return saham pada saham Indofood, dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase return bulanan pada data saham PT Indofood berdasarkan tren harga saham tersebut selama 5 tahun terakhir bernilai paling rendah adalah min 4,09% dan paling tinggi 4,617% dengan tingkat konfidensi 95%. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat bagi semuanya.